Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bagaimana nih kabar kalian semua? Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast edukatif kami, yaitu dari kelas HES 2 atau Hukum Ekonomi Syariah 2. Nah, perkenalkan saya Windy Antika selaku host yang akan memandu jalannya podcast ini, teman-teman. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai apa coba? Mengenai tema yang sangat penting dalam bidang ekonomi Islam, yaitu jual beli dan riba. Di sini kita akan mengambil dari penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Baik nih teman-teman, di sini ada dua orang nih, siapa ya? Di sini ada dua narasumber saya yang sangat cantik dan ganteng tentunya. Yang pertama itu ada Nurdini Hani yang akan menjelaskan tentang jual beli. Dan yang kedua adalah Muhammad Arayan yang akan menjelaskan tentang riba. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut aja nih teman-teman ke materi pembahasan kita. Untuk hari ini, kita kan udah tahu nih kalau jual beli itu tuh udah banyak banget nih dilakuin oleh seluruh manusia di Indonesia maupun di luar negeri juga tentunya. Hani bisa jelasin gak sih bagaimana konsep jual beli dalam Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Quran nih? Baik, bisa. Jadi terima kasih kepada host kita. Pertama sekali dalam Islam nih sebenarnya jual beli itu diperbolehkan dan itu merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan di dalam Al-Quran kerana ia sesuai dengan prinsip syariah sendiri. Jadi dalam hal ini juga sudah jelas di dalam Al-Quran, itu di surah An-Nisa ayat 29 yang menegaskan bahawa transaksi jual beli ini dilakukan atas dasar suka sama suka. Kemudian tidak boleh ada cara yang tidak batil. Jadi artinya di sini tidak bolehlah ada unsur-unsur yang ke arah penipuan ataupun paksaan. Kemudian ataupun ada kecurangan di dalam transaksi. Berarti kebohongan dan kecurangan itu sangat tidak dibolehkan. Nah, berarti kita tuh harus jujur ya dalam jual beli. Ya, betul sekali itu. Selain itu, dalam surah Al-Baqarah, ayat 275 pun sudah dijelaskan bahawa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini menunjukkan bahawa jual beli ini adalah aktivitas yang sah dan selama mana ia memenuhi syarat-syarat Al-Quran ataupun syarat-syarat yang sudah ditetapkan di dalam Quran sendiri, ya tidak apa-apa. Jadi begitu. Tapi ada nggak sih ayat yang mendukung konsep tersebut? Ada, di dalam Quran juga ada di surah Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 10 yang dijelaskan bahawa ketika azan Jumaat berkumandang, umat Islam itu harus meninggalkan jual beli dan menunaikan solat. Namun setelah selesai daripada solat itu diperbolehkan untuk mencari rezekinya kembali. Walah, menarik juga ternyata ya. Berarti harus ada keseimbangan antara ibadah dan ekonomi ya? Ya, benar. Kesimpulannya di sini, prinsip jual beli dalam Islam ni dia meliputi kepada adanya kerelaan antara dua pihak, kemudian tidak ada unsur penipuan iaitu gharar sendiri dan tidak juga merugikan mana-mana pihak lain. Walah, baik. Berarti jual beli itu dibolehkan di dalam Islam ya? Ya, benar. Asal ada syarat-syarat yang sah mengaturnya. Betul. Baik, terima kasih kepada Nurdini Hani telah menjelaskan tentang jual beli. Selanjutnya kita akan membahas tentang riba yang akan bersama narasumber satu kita yaitu Muhammad Arayan. Oke Rayan, di sini kita tahu nih kalau riba itu hal yang dilarang bukan dalam Al-Quran. Tapi Rayan bisa jelasin nggak bagaimana pandangan Islam tentang riba tersebut? Baiklah, terima kasih kepada host. Riba merupakan tambahan atau kelebihan dalam transaksi yang tidak dibenarkan dalam Islam, khususnya dalam pinjam-meminjam. Dalam Quran surah Ar-Rum ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma ataitum mir ribal liyarbuwa fi amwalin nas, fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakat
turiduna wajhallahi faulaika humul mudhifun. Dalam sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Ayat ini menerangkan riba yang dimaksudkan sebagai hadiah atau memberi untuk memperoleh lebih. Riba adalah pengembalian lebih dari utang. Kelebihan itu ada kalanya dimaksudkan sebagai hadiah, dengan harapan bahwa hadiah itu akan berkembang di tangan orang yang menghutangi. Lalu orang itu akan balik memberi orang yang membayar utangnya dengan lebih banyak daripada apa yang dia hadiahkan kepadanya. Oh, jadi begitu ya. Berarti riba ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merugikan secara spiritual. Betul. Kemudian dalam Quran surat Ali Imran ayat 130, Allah melarang praktik riba yang berlipat ganda. Larangan ini menunjukkan bahwa riba bersifat eksploitatif dan merugikan pihak yang lemah. Oh begitu ya. Lalu bagaimana? Apakah ada penjelasan ayat yang lebih tegas untuk hal riba ini? Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 dijelaskan secara tegas bahwa riba diharamkan. Bahkan disebutkan bahwa orang yang tetap mengambil riba seperti orang yang kerasukan, dan Allah serta Rasulnya menyatakan perang terhadap pelaku riba. Ternyata cukup berat juga ya konsekuensinya. Ya, karena riba bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dalam praktik modern, riba bisa ditemukan pada bunga pinjaman yang berlebihan. Berarti kita harus lebih berhati-hati dong dalam manajemen keuangan. Betul. Dan sebaiknya memilih sistem yang sesuai syariah seperti bagi hasil. Oalah, jadi begitu teman-teman penjelasan tentang jual beli dan riba ini. Nah, dari penjelasan kedua narasumber kita tadi dapat kita pahami nih bahwa jual beli dan riba tentu memiliki perbedaan yang sangat jelas di sini. Jual beli itu jelas diperbolehkan karena mengandung unsur keadilan dan kesepakatan. Sedangkan riba dilarang karena mengandung unsur kezaliman. Nah, sebagai penutup nih, kita dapat menyimpulkan bahwa Islam sangat memperhatikan keadilan dalam aktivitas ekonomi kita, yang dimana itu jual beli diperbolehkan dengan cara tertentu, sementara riba itu diharamkan karena dapat merugikan kita semua. Jelas tadi dijelaskan sama Dini kalau jual beli itu boleh kalau tidak ada kebohongan. Betul Dini? Dan riba itu bisa merugikan kita, yang seperti dijelaskan oleh Muhammad Rayyan tadi. Nah, mungkin cukup segitu nih penjelasan kami mengenai jual beli dan riba teman-teman. Terima kasih kepada dua narasumber saya yang cantik dan ganteng ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan nih podcast ini. Sampai grogi dong saya. Oke, saya Windy Antika selaku host yang mandu jalannya podcast ini meminta maaf jika kami ada kekurangannya atau kesalahan kata, karena kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya teman-teman. See you.